Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Bu Ara selaku guru tinjauan seni dan teman-teman sekalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Benedikta Raina Ananda Utomo, kelas 10F, nomor absen 2. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mengenal gamelan khas Jawa Timur di era globalisasi saat ini. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya lokalnya, dan pastinya tidak lepas dari alat musik tradisional. Gamelan merupakan salah satu dari banyaknya alat musik tradisional di Indonesia yang terkenal. Gamelan sendiri adalah perpaduan dari beberapa alat musik tabuh seperti gendang, gong, gambang yang menyajikan nada non-diatonis. Gamelan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa gamel, yang berarti memukul atau menabuh. Sedangkan akhiran an merujuk pada kata benda, yang berarti secara keseluruhan maknanya adalah seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul ataupun ditabuh. Alat musik gamelan diyakini sudah dikenal di Jawa sejak tahun 326 Saka atau 404 Masehi. Yang penggambarannya terdapat pada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Gamelan Jawa berkembang pesat pada zaman Majapahit dan menyebar luas di berbagai daerah seperti Bali dan Sunda. Namun, gamelan Jawa pada umumnya merujuk pada gamelan Jawa Tengah. Walaupun sudah tersebar luas, namun gamelan tiap daerah pun tentunya berbeda-beda. Konon, gamelan digunakan untuk memanggil dewa-dewa karena menurut orang Jawa, gamelan diciptakan oleh dewa yang menguasai daratan Jawa, yaitu Sang Hyang Guru. Di samping itu, bunga dan dupa juga sering disajikan untuk mengiringi tabuhan gamelan. Hal tersebut dilakukan karena mereka percaya terdapat roh di dalam gamelan. Alat musik tradisional ensemble ini memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada slendro dan belok. Terdapat instrumen metallofon berupa bonang, gong, saron, membranofon berupa kendang, dan idiofon berupa kemanak. Namun, itu semua merupakan gamelan Jawa Tengah, dan di sini saya akan membahas lebih khusus untuk gamelan daerah Jawa Timur. Sama halnya dengan gamelan di Jawa Tengah, gamelan Jawa Timur juga terdiri dari perpaduan beberapa alat musik tradisional yang dimainkan dalam pertunjukan gamelan ataupun karawitan. Gamelan juga memiliki beberapa fungsi lain, di antaranya adalah yang pertama upacara keagamaan, perayaan masyarakat, pertunjukan wayang, mengiringi tarian, dan mengiring nyanyian. Seperti yang telah diketahui, gamelan merupakan perpaduan atau gabungan beberapa alat musik yang dimainkan secara bersama-sama. Beberapa alat musik gamelan Jawa Timur, antara lain, mari kita bahas yang pertama. Yang pertama ada bonang babok. Jumlahnya terdiri dari 10-14 buah dalam satu perangkat atau serancak bonang. Bonang babok ini terbuat dari logam, besi, kuningan, atau perunggu. Biasanya terdapat 2 bonang babok berlaras pelok dan slendro dalam satu set gamelan. Cara memainkannya adalah dengan dipukul pada bagian pencon menggunakan tongkat pemukul bernama bindi. Yang kedua adalah gambang. Gambang merupakan alat musik gamelan yang terdiri dari bilahan yang terbuat dari kayu. Bilahan tersebut terdiri dari 18 sampai 20 bilah yang disusun secara horizontal pada rancakan persegi panjang. Biasanya terdiri dari 2 set gambang dalam laras pelok dan slendro dalam satu perangkat gamelan. Gambang berfungsi sebagai pengisi lagu dan cara memainkannya adalah dengan ditabuh menggunakan 2 buah penabuh panjang. Yang ketiga adalah gander babok. Terdiri dari bilah-bilah metal seperti besi kuningan atau perunggu. Sumber suaranya berasal dari bilahan yang dipukul menggunakan tabuh dan diperkuat bunyinya oleh pipa yang terdapat di bawahnya yang terbuat dari bambu, plastik, ataupun seng. Dalam karawitan, gander berfungsi sebagai penghias lagu, memimpin pengambilan nada, dan mengiringi percakapan. Cara memainkannya adalah dengan menggunakan pemukul khusus berbentuk bulat pipih dengan tangkai pendek. Yang keempat adalah kempul. Kempul juga biasa disebut gong kecil
karena peletakannya seperti gong, yaitu dengan digantung pada tiang penyangga. Kempul terbuat dari logam berupa besi kuningan ataupun perunggu. Satu set kempul jumlahnya bervariasi dan tergantung kebutuhan sajian karawitan. Cara memainkannya adalah dengan ditabuh menggunakan alat pemukul yang bentuknya sama dengan gong, namun ukurannya sedikit lebih kecil. Selanjutnya ada saran babok, terdiri dari bila-bila logam dari besi kuningan atau perunggu. Saran babok memiliki tiap nada pada tangga nada pentatonis dalam gamelan dan diletakkan dalam rajakan berbentuk gulungan. Kemudian dimainkan dengan cara dipukul pada tiap bilah. Bilah dipukul dengan tangan kanan untuk menghasilkan nada tertentu. Kemudian diredam menggunakan tangan kiri agar nada berikutnya terdengar jelas dengan baik. Kemudian ada sitar. Sitar tersusun dari kayu berbentuk kotak trapesium yang berfungsi sebagai resonator. Memiliki bidang rata sejajar dan lubang pada bagian bawah. Jumlah dawanya terdapat 11-13 pasang yang direntangkan dan dikaitkan pada suatu sekrup kecil pada sisi kanan atas kotak. Cara memainkannya adalah dengan cara dipetik dan memiliki oktav paling tinggi. Selanjutnya ada kecer, terdiri dari lempengan logam yang berbentuk bundar, dan salah satu sisinya terdapat penju. Nama kecer berasal dari bunyi yang dihasilkan yaitu cer. Dalam karawitan, kecer berfungsi sebagai penghias atau pemanis harmoni, sehingga terdengar makin menarik dan merancang. Cara memainkannya adalah dengan memukul bagian terbuka satu sama lain untuk menghasilkan bunyi yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah kenong. Dimainkan dengan cara dipukul dan biasanya disusun pada pangkon yang berupa kayu keras yang dialasi dengan tali. Sehingga pada saat dipukul, kenong dapat bergoyang ke atas dan bawah. Kenong pun memiliki dua variasi ukuran yang berbeda. Ukuran kecil menghasilkan nada yang lebih tinggi, sedangkan ukuran lebih besar menghasilkan nada yang lebih rendah. Seperti yang telah diketahui, ternyata tidak hanya gamelan Jawa Tengah saja, namun gamelan Jawa Timur juga memiliki banyak alat musiknya dan beraneka ragam. Antara lain yang sudah saya sebutkan tadi, bonang babok, gambang, nir babok, kempul, saran babok, sitar, kecer, dan kenong. Dan mungkin sebenarnya masih banyak lagi di luar sana yang belum terkuak keberadaannya. Namun secara umum, fungsi gamelan adalah untuk pertunjukan wayang, mengiringi tarian, upacara keagamaan, dan masih banyak lagi. Meskipun begitu, fungsi alat musik ini saling melengkapi dan membuat nada musik yang indah saat dinikmati bersama-sama. Kita sebagai warga Indonesia pada era globalisasi saat ini juga mengetahui bahwa alat musik tradisional seperti ini sudah sangat jarang dipakai dan dimainkan, dan sudah hampir melupakan budaya sendiri loh. Hal ini terjadi dikarenakan teknologi yang semakin maju dan orang-orang yang tertarik pada lagu-lagu modern karena terkena arus westernisasi pada media sosial yang ada. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia sepatutnya dapat melestarikan budaya lokal. Tidak harus dengan memainkan alat musik tradisionalnya sendiri, namun dengan mempelajari budaya lokal dengan seperti mengikuti kegiatan-kegiatan kebudayaan, menyaring informasi asing dari luar negeri baik western, K-pop maupun J-pop ataupun yang lainnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Dan maaf jika ada salah kata. Semoga video ini dapat membantu dan menambah ilmu. Terima kasih.